Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kemana ini? Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu nih. Aisyila, Nurila, Naila, Rizky, Naila, Ratu, semangat Ratu. Udah lelah ya? Udah siang. Hawa apa kabar? Nayara, Nayara sehat, Nayara. Naswa, Iya, Bu. Naswa apa kabar? Rizky, Amelia. Ayo mukanya ini Amel. Davina, Davina senyumnya mana? Reva. Ya, terima kasih Reva sudah hadir. Yasma, Manda mukanya belum kelihatan penuh. Yasma mukanya belum kelihatan penuh. Ya, terima kasih Salvira. Ya, muka bibirnya nggak kelihatan. Sabrina kemana ini Sabrina? Sabrina. Jangan ditinggalin. Farah Alia. Ya, sudah cantik. Nuha, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman kelas 8B ya, 8B. Mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kita sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa dulu agar Allah mempermudah apa yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, berdoa mulai. Rabbis sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan mulai belajar materi baru, ya, lanjutannya dari rumus dan nilai fungsi kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang rumus dan nilai fungsi. Nanti untuk latihan soalnya akan kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum latihan soal, kita akan melanjutkan materi tentang korespondensi satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu ini temennya masih banyak yang belum masuk, tolong dipanggilin di grup ya. Oh, Bu Riana sudah ngajar nih, gitu, cepat masuk. Gitu. Oke, untuk konsepnya silahkan dibuka halaman 36. Bu Riana akan menjelaskan tentang konsep korespondensi satu-satu. Silahkan sambil dibuka buku mandirinya, halaman 36. Oke. Sudah terrecord belum ya ini ya? Minta tolong dicek. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke, sip. Hari ini kita belajar tentang korespondensi satu-satu. Apa sih itu korespondensi satu-satu? Nah, korespondensi satu-satu itu adalah sebuah fungsi. Fungsi, nah, pasangannya itu tepat satu-satu, ya. Ya, fungsi yang memasangkan, setiap anggota A, ya, setiap anggota A itu daerah asal atau domain, ya. Anggota A itu ada disebut juga domain. Tepat satu. Maaf, di sini geser dulu. Tepat satu pada anggota B, ya. Tepat satu pada anggota B atau kodomain. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi pasangannya itu benar-benar yang A, pasang A dan B itu cuma satu-satu. Contoh ya, di sini ada beberapa. Coba kalian lihat mana yang namanya korespondensi satu-satu, mana yang bukan. Ya, kayak kita ulang dulu sebelumnya. Korespondensi satu-satu adalah fungsi. Jadi korespondensi satu-satu itu pasti fungsi atau pemetaan. Karena daerah asalnya selalu pasangannya satu-satu, nggak ada yang kosong, nggak ada yang double. Ya, korespondensi satu-satu adalah fungsi atau pemetaan
yang memasangkan setiap anggota A atau domain tepat satu pada anggota B atau kodomain. Jadi A dan B itu pasangannya tepat satu-satu. Dan sebaliknya A ke B maupun B ke A itu pasangannya hanya satu-satu. Kalau kemarin fungsi itu kan yang diperhatikan hanya daerah asalnya aja kan, yang A saja. Nah, kalau korespondensi satu-satu, baik daerah asal maupun daerah kawannya, itu diperhatikan semua. Kita lihat contohnya. Maaf, Briana gambar dulu ya, izin sebentar. 4, 6, 8, 10. Yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, coba yang A. Yang A ini korespondensi satu-satu bukan ya? Ya. Coba Naswa. Naswa. Yang A, 2 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 10. Nah, ini korespondensi satu-satu bukan Naswa? Yuk. Jawab iya atau bukan? Udah gitu jawabnya. Ayo Naswa. Hah? Lihat ini. Korespondensi satu-satu itu memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi A dan B harus pasangannya harus satu. Nah, di sini ada yang kosong. Kalau ada yang kosong berarti dia korespondensi satu-satu bukan? Bukan. Bukan. Berarti di sini ini bukan korespondensi satu-satu. Satu-satu Briana tulis gini ya. Ini bukan korespondensi satu-satu. Kalau yang kedua nih, coba yang kedua kita perhatikan. Ini 2, 3, 5, 4, 6, 10. Ini 2 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 10. Farah Alia, coba yang kedua ini I1 ya, ini I2. Yang I2 ini korespondensi satu-satu bukan Farah? Iya. Iya, betul. Kan ini pasangannya tepat satu-satu ya. Ini ke sini. Ini 2 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 10. Nah, yang sebelah kiri nggak ada yang kosong, nggak ada yang double. Sebelah kanan juga nggak ada yang kosong, nggak ada yang double. Berarti dia adalah korespondensi satu-satu. Oke. Sekarang yang ketiga, contoh ketiga. I3. Kita lihat I3. 2, 3, 5, 1, 6, 10. 2 ke 6, 3 ke 6, 5 ke 10. Oke, Nayara. Nayara silakan. Ini korespondensi satu-satu bukan Nayara? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena ini ada yang kosong. Ya, gimana Nayara? Karena satunya enggak ada yang pilih. Iya, betul. Ini kosong, nggak ada yang pilih. Terus ini double. Berarti kan ini bukan korespondensi satu-satu. Bukan bukan korespondensi satu-satu. Karena ini ada yang kosong, ada yang double. Tapi Nayara lihat, I3 ini termasuk fungsi bukan Nayara? Iya. Iya, karena kalau fungsi itu cuma dilihat dari daerah asalnya saja. Kalau fungsi atau pemetaan itu cuma dilihat dari daerah asalnya saja. Ini daerah asalnya kan 2, 3, 5. Semuanya pasangannya nggak ada yang jomblo, nggak ada yang double kan. Ya, maka dia fungsi, tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Oke, paham? Bisa membedakan korespondensi satu-satu dan bukan? Halo? Ratu paham, Ratu? Ya. Bisa ya? Maila, gimana Maila? Paham nggak? Oke, sekarang untuk menentukan banyak korespondensi satu-satu itu gimana caranya? Oke, banyak korespondensi satu-satu dari A ke B
Ya, misalnya dari A ke B itu rumusnya adalah dari A ke B atau sebaliknya ya. Kan sama aja kan, karena jumlahnya sama, maka dari A ke B atau B ke A sama aja, karena A dan B-nya pasti jumlahnya sama. Itu rumusnya adalah NA faktorial. Atau sama aja, karena NA sama dengan NB faktorial. Karena kan NA itu jumlahnya anggotanya A sama B itu harus sama kan. Syaratnya korespondensi satu-satu itu A dan B-nya harus sama. Jumlah anggota A dan B itu sama. Contoh, apa sih yang dimaksud dengan faktorial? Nah, nanti kita lihat. Contoh ya. Contoh misalnya A, anggotanya adalah A, B, C. Dan B, anggotanya adalah P, Q, R. Nah, kalau dia korespondensi satu-satu, pasti NA sama NB-nya sama. Coba kita lihat. NA-nya berapa ini? Anggotanya A-nya berapa? 1, 2, 3. NA-nya 3. NB-nya? Halo, NB-nya berapa? 3. Ya, NB-nya juga 3. NB-nya 3. Nah, kan syarat korespondensi satu-satu pasti NA sama dengan NB ini kan. Nah, rumusnya ada NA faktorial atau NB faktorial karena sama. Nah, sekarang tinggal berarti banyak korespondensi satu-satu itu berapa? Ya. Banyak korespondensi satu-satu berarti NA faktorial atau sama juga NB faktorial. Berarti NA kan sama dengan NB. Berarti berapa faktorial? 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya apa? Artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 3 kali 2 itu berapa? 6. 6 kali 1 ya 6. Jawabannya 6. Kalau 4 faktorial itu artinya apa? 4 faktorial ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, artinya faktorial itu begitu ya. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial artinya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Oke, bisa dipahami tentang korespondensi satu-satu? Silakan di screenshot dulu. Setelah ini kita akan belajar contoh-contoh soal tentang korespondensi satu-satu. Sudah? Screenshot dulu? Sudah ya? Bisa dihapus? Bisa, Bu. Bisa, oke, sip. Oke, kita lanjut yang nomor, kita akan lanjut latihan soal. Latihan soal silakan dibuka halaman 47 yang paket 1. Ini nanti lanjutan kalian untuk mengerjakan paket 2 ya. Contoh soal halaman 47. Nah, kita mulai dari yang tentang faktorial. Tentang korespondensi satu-satu. Nomornya 17 ya. Kita mulai yang nomor 17. Oke. Coba Bu Riana minta Hana. Ini yang nggak menampilkan video Bu Riana tunjuk ya. Hana silakan dijawab nomor 17 Hana. Halo Hana. Hana jangan meninggalkan tempat Hana. Ya, Ibu. Ayo Hana, silakan nomor 17 dijawab. Dari pernyataan berikut, yang mana yang korespondensi satu-satu? Dijawab, baca dulu biar temannya juga dengar. Itu 2 sama 3. Baca, jangan cuma jawab doang. Baca coba. Baca Dari juga. pernyataan berikut, coba. Dari pernyataan berikut, 1 negara dengan kepala negaranya, 2 siswa dengan tempat duduknya, 3 manusia dengan agama yang dianutnya. Yang dapat berkorespondensi satu-satu adalah
Itu 2/3. 2/3. 2/3 ya. Coba kita lihat, negara dengan kepala negara. Ada nggak presiden di sebuah negara itu 2 gitu? Enggak ya, biasanya 1 ya. Berarti kan misalnya Indonesia, siapa? Jokowi gitu kan. Misalnya mana kepala negara mana yang kamu tahu? Korea. Korea siapa kepala negaranya? Korea Selatan. Siapa? Kalian orang yang suka pada ngefans sama Korea nggak apa? Ya misalnya siapa? Malaysia siapa gitu. Malaysia. Nah itu kan pasti kepala negaranya cuma 1 ya. Berarti dia korespondensi 1-1 kan. Berarti I1 benar. Siswa dengan tempat duduknya. Siswa dengan tempat duduknya mungkin nggak? Siswa dengan tempat duduknya bisa aja kan lebih dari 1 ya. Kalau di sekolah kita 1, misalnya ada yang 2. Manusia dengan agama yang dianutnya. Manusia ada nggak ya yang agamanya lebih dari 1? Biasanya ini agak membingungkan memang ini ya. Siswa dengan tempat duduknya bisa lebih dari 1 juga. Kalau dia memiliki 2 tempat duduk. Manusia dengan agamanya bisa aja dia menganut lebih dari 1 agama, tapi pada umumnya memang 1. Nah ini agak ambigu ya menurut Bu Riana nih. Siswa kalau ini tergantung juga sih ya, maksudnya ada orang yang menganut agama lebih dari 1, mungkin ada 1-2 orang gitu. Tapi kalau di Indonesia sih jarang gitu ya. Tapi ini sebenarnya kalau umumnya sih 1, 2, 3 benar ya, cuma kita bingung nih. Ininya jawabannya yang mana? Menurut kalian yang mana nih? Agak ambigu memang. Kalau nomor 1, ya kepala negara biasanya emang cuma 1 orang. Siswa dengan tempat duduknya bisa aja dia punya tempat duduk 2 ya, atau kalau di sekolah emang 1 gitu. Sementara kita jawab dulu yang pasti yang memiliki cuma 1 itu yang D ya. Sementara D dulu deh. Nanti coba kita explore lagi. Ada nggak orang yang agamanya lebih dari 1? Menurut kalian ada nggak orang yang agamanya lebih dari 1? Halo. Sementara jawabnya ini deh, D dulu ya. Yang pasti cuma 1 itu yang kepala negara itu. Oke, nomor 18. 18 silahkan Aisyah Nurila jawab. Ya. Diagram panah yang merupakan korespondensi 1-1. Nah, kalau kayak gini mah jawabannya bisa pasti. Coba Aisyah. Yang mana jawabannya nomor 18? Aisyah. Yang kanan kirinya nggak boleh ada yang kosong, nggak boleh ada yang double. Ayo Aisyah, ayo cepetan waktunya keburu habis. D. Ya betul yang D ya. Yang D ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya ini walaupun nyilang gini tapi pasangannya tetap 1-1 ya. Kalau yang A, yang I1 kenapa? I1 kan dia ada yang kosong, I2 juga ada yang kosong, I3 juga ada yang kosong. Berarti jawabannya cuma yang D, yang I4. Ya, I4 ini yang korespondensi 1-1. Oke, nomor 19. Himpunan pasangan berurutan ini yang merupakan korespondensi 1-1. Hawa, silakan dijawab Hawa. Berarti daerah asal dan daerah hasilnya nggak boleh ada yang sama. Coba Hawa, yang mana nomor 19? Ayo Hawa. Lihat X-nya ada yang double enggak, Y-nya ada yang double enggak gitu. Coba Bu Yana bantu nih. Yang A coba Hawa. Lihat sini. A-nya, X-nya
3, 2, 1, 0. Ada yang double nggak? 3, 2, 1, 0. Nggak ada kan? Y-nya 1, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Ada yang double nggak? Nggak ada juga. Berarti kalau X-nya nggak ada yang double, Y-nya nggak ada yang double, berarti dia korespondensi satu-satu bukan? Iya. Iya, berarti jawabannya yang A. Paham? Udah, kalau udah ketemu nggak usah dicari yang lain. Oke. Ini adalah contoh-contoh soal korespondensi satu-satu nomor 17, 18, 19. Untuk selanjutnya, Bu Riana akan balik lagi ke rumus fungsi yang sudah kalian pelajari, dan kemarin kan kalian sudah mengerjakan, ya sudah sampai nomor 10 ya. Nomor 10. Nah, sekarang Bu Riana akan lanjutkan yang nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Semoga selesai nih. 11 ya. Kita mulai nomor 11 untuk melanjutkan latihan soal, contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan yang paket 2. Silakan dibuka masih halaman 47 nomor 11. Kemarin kan udah sampai nomor 10 ya. Nomor 11, fungsi X sama dengan itu apa sih? 2X ya. 2X kurang 5. 2X kurang 5 per 7, Bu. Hah? 2X kurang. Nomor 11 loh. Paket 1. Oh, pakai 1. Ya, kan paket 2 yang harus kalian kerjain. Paket 1 kan Bu Riana pakai contoh. Oh iya, maaf, Bu. Ya. 2X, ya benar ya. 2X kurang 5 per X tambah 3. Diketahui FA sama dengan negatif 5. Nah, berapakah nilai A-nya? Ditanyakan nilai A. Caranya bagaimana, Bu? Seperti ini. Caranya, karena di sini diketahui FA sama dengan negatif 5, maka A ini, yang di dalam kurung ini, A ini menggantikan nilai X. Ya, dari ini. Fx sama dengan 2 kurang 5 per X tambah 3. Nah, FA sama dengan negatif 5. Berapakah nilai A? Berarti X-nya ini diganti dengan A. Ya, berarti 2X ganti 2A kurang 5 per X tambah 3. Berarti X-nya ganti A tambah 3. A tambah 3 ada. PAI. Oke, di sini negatif 5. Ya, 2A dikurangi 5 per A ditambah 3 sama dengan negatif 5. Nah, setelah begini kalikan silang. Ya, kalikan silang ini kan per 1 ya. Kalau jadi per 1 berarti 2A kurang 5 kali 1. Berarti tetap 2A kurang 5 sama dengan, nah yang di sini negatif 5 kali A tambah 3. Nah, setelah itu 2A dikurangi 5 sama dengan negatif 5 kali A berapa? Dikalikan satu-satu. Negatif 5 kali A, negatif 5A, negatif 5 kali 3, negatif 15. A-nya dikumpulkan ke ruas kanan. Ya, A-nya kumpulkan ke ruas kanan. Maaf, ini geser ke sini. 2A negatif 5 pindah ke negatif 5A pindah ke ruas kanan jadi positif 5A. Terus ini negatif 15 masih di ruas kanan. Negatif 5-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 5. 2A ditambah 5A berapa? 7A. Sama dengan negatif 15 tambah 5. Ya, utang 15 dibayar 5. Berarti utangnya masih 10. Maka A-nya sama dengan negatif 10 dibagi 7. Jawabannya yang C. Nah, silahkan di screenshot. Udah penuh papanya. Nomor 11 ya. Masih ada waktu 13 menit ya. Semoga selesai nih 12, 13, 16. Yang banyak pemetaan kemarin udah dikerjain ya. Nomor 14, 15 sudah kan ya? Halo? Udah ya? Berarti sekarang 11, 12. Sudah di screenshot ini?
Sudah? Oke, kita lanjut yang nomor 12. 12. Diketahui pemetaan atau fungsi. Fungsi Gx sama dengan Mx ditambah 5. Jika G3 sama dengan 2, berapakah nilai M-nya? Nilai M-nya berapa? Nah, seperti tadi yang A, pokoknya yang di dalam kurung ini selalu menggantikan nilai X ya. Yang di dalam kurung selalu menggantikan nilai X. Nah, kalau X-nya diganti 3, berapakah M-nya gitu maksudnya. M-nya dicari maaf. Di sini kan X-nya ganti 3 ya, berarti M kali 3. M kali 3 berarti berapa? 3M. 3M ditambah 5 sama dengan 2. Gitu ya. 5-nya pindah ke ruas kanan. 3M sama dengan 2, ini pindah ke ruas kanan, jadi negatif 5. Maka 3M sama dengan 2 dikurangi 5 berapa? Negatif 3. Maka M-nya sama dengan negatif 3 dibagi 3. Negatif 3 bagi 3? Negatif 1. Jawabannya yang C. Oke, sampai sini. Kalian paham nggak? Coba yang sudah paham, boleh kasih jempol deh. Dari tadi diem aja nih. Kasih jempol. Kasih reaction. Di situ ada reaction. Boleh jempol, boleh love, boleh pokoknya yang reaction positif. Oke, Davina sudah apa? Sudah bisa? Yes. Yang lain? Bingung ya? Yang lain kok nggak ada kasih? Keisha, Nayara, terima kasih. Ya. Baik. Nomor 12, 13. Kita lanjut yang nomor 13. 13. Ini tentang seluk-beluk nilai fungsi ya. Ini berbagai bentuk soal nilai fungsi seperti itu. Hx ya. H.2x ini langsung aja ditulis H dalam kurung X. Ini fungsi dari X. Tanda panah itu diganti dengan tanda sama dengan. Kalau untuk menuliskan rumus fungsi ya. AX ditambah 3. Ini sama dengan nomor 12 nih caranya. H negatif 2 itu sama dengan 2. Berapakah nilai H8? Nanti berarti kita cari nilai A-nya dulu, baru nanti nyari yang ditanyakan adalah H negatif 8. Berapa? Oke, di sini selalu ya, yang di dalam kurung itu selalu menggantikan X, bukan menggantikan A ya. Yang di dalam kurung selalu menggantikan X. Berarti A kali negatif 2 berapa? Negatif 2A. Ditambah 3 sama dengan 2. Ya, negatif 2A tambah 3 sama dengan 2. Terus, negatif 2A-nya masih tetap di sini, di 2. 3-nya pindah ke ruas kanan, jadi negatif 3. Maka negatif 2A sama dengan negatif 1. Dari sini, A-nya sama dengan berapa? Negatif 1 dibagi negatif 2 sama dengan setengah. Negatif bagi negatif kan positif. Nah, setelah ketemu A-nya sama dengan setengah, maka kita masukkan ke rumus fungsinya. Masukkan ke rumus fungsi ini. Berarti Hx sama dengan A-nya kan diketahui setengah. Maka A-nya ini diganti dengan setengah. Nah, sama dengan Hx sama dengan setengah X ditambah 3. Maka Hx setelah ketemu rumus fungsi ya, ini namanya rumus fungsi, rumus fungsinya sudah ketemu, maka kita cari H-8-nya. H-8-nya berapa? Nah, H-8 ini ada artinya X-nya diganti dengan negatif 8. Setengah kali negatif 8 ditambah 3. Ini coret dapat 1, ini coret dapat negatif 4. Udah berarti negatif 4 tambah negatif 4 kali 1 kan negatif 4 tambah 3. Negatif 4 tambah 3 berapa? Utang 4 dibayar 3 sama dengan utang 1. Oke, nomor 13 hasilnya negatif 1. Oke, bisa dipahami nih? Oke, nomor 11, 12, 13.
16. 14, 15 sudah ya. Kemarin 14, 15 itu tentang banyak pemetaan. Briana sudah bahas. Berarti sekarang nomor 16. Silakan ini di screenshot dulu. Dan nanti masih butuh satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan semuanya ini. Oke, mungkin satu nomor lagi aja. Semoga itu muat. Satu nomor lagi, nomor 16. Nomor 16 diketahui A adalah anggotanya ada himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Suatu pemetaan dari A ke daerah hasil ditentukan sebagai berikut. Ya, fungsinya adalah fx sama dengan setengah x ditambah 1 untuk x genap pada A. Oh, untuk x genap, kalau yang genap pakai rumusnya ini. Kalau yang ganjil, fx sama dengan 4. Untuk yang ganjil sama dengan 4. Ini untuk yang genap pada A, yang ini ganjil pada A. Daerah hasil fungsi tersebut adalah, ya, daerah hasil fungsi tersebut. Daerah hasilnya berapa? Coba, kalau yang genap pakai rumusnya yang ini, kalau yang ganjil pakai rumusnya ini. Yang genap dulu, kalau kita cari F2-nya, berarti yang genap berarti F2 ya, kalau F1 kan ganjil. F2 berarti X-nya ganti 2. Setengah kali 2 ditambah 1. Coret-coret. 1 ya. Jadi 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Oke, ketemu 2. Kalau F4 berarti setengah kali 4, ya, pakai rumus ini ya, setengah kali X tambah 1. Setengah kali 4 tambah 1. Coret 1, ini 2. 1 kali 2 kan 2. 2 tambah 1, 3. Oke, kalau yang genap kan ini ya, F1, F2, F4. Terus kalau yang ganjil, berarti mau F1 itu akan sama dengan F3, akan sama dengan F5. Karena setiap dimasukkan yang ganjil, maka hasilnya selalu sama dengan 4. Kalau yang ganjil dimasukkan selalu sama dengan 4. Berarti di sini selalu sama dengan 4. Maka daerah hasilnya berapa? Daerah hasil atau range ya. Daerah hasil sama dengan 2, 3, dan 4. Gitu ya. 2, 3, dan 4. Jawabannya yang B. Oke, baik. Silakan kembali di screenshot. Ini yang terakhir. Nanti kita masih satu pertemuan lagi untuk membahas nomor 20 sampai 25 sebelum kalian nanti mengupload tugas kalian yang paket 2. Setelah ini, maka kalian harus lanjutan tugasnya. Lanjutan tugas yang paket 2. Paket 2. Berarti yang soalnya setipe yang Briana jelaskan tadi adalah 8, 9, sudah, 10 sudah. Oke. Nomor 11, nomor 12 ya, menentukan N. Nomor 13, enam belas, ini menentukan GP, 17 menentukan mana yang korespondensi satu-satu, sama 18 ya, hitungan korespondensi satu-satu 18. Oke. Ini lanjutan soal yang harus kalian kerjakan, 11, 12, 13, 16, 17, 18.
Oke. 21 di sini rumus fungsi. Sebenarnya untuk bayangan itu kemarin juga sudah Briana jelaskan ya, untuk bayangan dari 7. Berarti ini sudah dijelaskan juga untuk nomor 17 sudah, 19 sudah, 20 juga sudah ya. Berarti sampai 20 bisa kalian kerjakan ya. Bahkan 21 juga bisa. Tapi ini sampai sini dulu deh, sampai sini dulu. Nanti dibagi sampai nomor 18 dulu ya. Nanti untuk 19 sampai ini kan sudah ada berapa? Sudah ada 6 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 soalnya nanti di pertemuan terakhir kalian selesaikan. Kayak yang nomor 21 itu sudah dikerjakan tadi ya, sudah bisa dikerjakan. Nomor 22 juga sebenarnya sudah. Tapi nanti Briana kasih contoh lagi. Oke, ini yang harus kalian kerjakan sampai nomor 18. Dan nomor 19 sampai 25 nanti dikerjakannya di akhir ya, di pertemuan terakhir. Oke, silakan di screenshot dulu yang ini. 6 untuk melanjutkan tugasnya, 6 soal, nambah lagi. Sudah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk relasi fungsi korespondensi satu-satu. Jelas? Jelas semua? Paham? Ya. Tugasnya nggak berat ya. Cuma 6 soal, setiap pertemuan 6 soal, 6 soal. Kalau kalian ngikutin apa yang Bu Riana sarankan, setiap Bu Riana habis menjelaskan, kalian kerjakan 6 soal, 5 soal yang Bu Riana suruh, maka tidak akan berat. Tapi kalau kalian nggak mengerjakan, akhirnya nanti numpuk. Banyak banget sih Bu tugasnya, 25 soal. Nah, salah siapa kan Bu Riana sudah mengarahkan kalian, habis diterangkan materi ini kerjain, habis kerja materi ini kerjain, dan itu lebih mudah. Oh ya, tadi dijelaskan ini, tinggal ngikutin caranya. Jadi kalian bisa ya harusnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelumnya Bu Riana absensi foto dulu. Silahkan tampilkan semuanya sebelum kalian meninggalkan. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Sabrina separuh doang. Ayo mukanya Sabrina. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu nanti hari Selasa depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.